Luhut bakal dicap sebagai pejabat yang arogan dan pamer kuasa. Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dibilang telah masuk lubang jebakannya sendiri karena melaporkan aktivis Haris Azhar dan peneliti Kontras Fathia Maulidiyanti. Ngototnya, Luhut membawa perkara ini ke ranah kepolisian sama saja menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri, kata pengamat politik Ahmad Hozinuddin, dikutip dari Suara Nasional, Selasa 28 September 2021. Luhut menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri, kata Hozinuddin, disebabkan pertama dukungan publik terhadap Haris dan Fathia akan semakin membesar, sementara Luhut akan semakin dikokohkan sebagai pejabat yang sombong dan arogan, anti kritik dan pamer kekuasaan. Kedua, kasus ini jika tidak lanjut akan menjadi aib terbesar dalam kehidupan Luhut. Sementara jika dipaksa dilanjutkan, akan menyulitkan Polda Metro Jaya karena dipaksa melawan edaran Kapolri. Proses hukum terhadap Haris dan Fathia akan dipahami publik sebagai kriminalisasi bukan penegakan hukum tambahnya. Menurut Hozinuddin, ketiga pemaksaan kasus juga akan merembet pada kredibilitas Jokowi. Kasus ini akan ditafsirkan publik sebagai kriminalisasi pada para aktivis di era Jokowi, karena Jokowi presiden dan atasan langsung Luhut Panjaitan. Keempat, kriminalisasi terhadap Haris dan Fathia akan menumbuhkan persatuan dan perlawanan publik, mirip kasus yang menimpa Rocky Gerung jelasnya. Kelima, Haris dan Fathia hanya kena delik pencemaran berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal ini hanya 4 tahun ancamannya, sehingga tidak dapat digunakan dasar untuk menahan. Sementara pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong terlalu sumir dan akan berpotensi pada adu data dengan Luhut. Tentu, bagi Luhut adu data sama saja menelanjangi diri sendiri. Akan menjadi ajang konsolidasi umum para aktivis bukan hanya untuk melawan Luhut, tetapi juga bisa berdampak ke Jokowi, jelas Hozinuddin. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Luhut Binsar Panjaitan ada di dalam keadaan terdesak dalam konflik dengan pengacara Haris Azhar. Haris Azhar yang merupakan pengacara Rocky Gerung dalam kasus sengketa dengan Sentul City terlibat konflik dengan Luhut terkait investasi pertambangan emas di wilayah Papua. Luhut dituding memiliki bisnis tambang emas di Papua dan disebut terlibat dalam rencana eksploitasi di wilayah Intan Jaya. Menurut Rocky Gerung, tuntutan Luhut senilai 100 miliar rupiah kepada Haris Azhar beserta Kontras merupakan hal yang konyol. Sebetulnya ini soal yang agak konyol karena Haris Azhar itu adalah aktivis dan rakyat tahu apa itu reputasi Haris Azhar. Sementara Pak Luhut adalah pejabat, rakyat tahu apa reputasi Pak Luhut. Kata Rocky Gerung sebagaimana dikabarkan kabar besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 23 September 2021. Rocky Gerung menilai Luhut saat ini dalam keadaan terdesak jika ditinjau dari segi pertarungan opini publik. Terlebih, Luhut telah memperkarakan Haris Azhar ke ranah hukum meski Haris Azhar dinilai memiliki bukti yang kuat ketika menyampaikan kritik kepada Luhut terkait bisnis tambang emas di Papua. Rocky Gerung sesungguhnya meyakini bahwa Luhut ingin berupaya menegakkan prinsip persamaan kedudukan masyarakat di mata hukum dan menegaskan bahwa setiap orang yang berhak untuk mempertahankan haknya masing-masing. Akan tetapi dia menilai pengacara Luhut gegabah ketika menuntut Haris Azhar secara perdata dan pidana sekaligus. Rocky Gerung juga mempertanyakan 100 miliar rupiah yang dijanjikan Luhut kepada masyarakat Papua karena belum tentu Luhut akan memenangi persidangan melawan Haris Azhar. Rocky Gerung meminta agar Luhut tidak menyeret nama masyarakat Papua dalam isu perseteruannya dengan Haris Azhar terkait temuan dengan kepentingan bisnis tambang emas di Intan Jaya. Terlebih Papua saat ini sedang dihadapkan dengan isu tewasnya seorang tenaga kesehatan atau nakes dan beberapa orang lainnya yang menjadi korban serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Rocky Gerung berpendapat manuver Luhut dapat menimbulkan problem yang lebih serius karena menyeret nama masyarakat Papua terkait 100 miliar rupiah yang diklaim akan disumbangkan ke mereka jika memenangi gugatan melawan Haris Azhar dan Kontras. Ini juga akan jadi problem karena menganggap Papua kenapa memang harus dilibatkan di situ, seolah-olah mencari legitimasi dengan menyebutkan itu akan tiba ke masyarakat Papua, tuturnya. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hari ini 27 September 2021 memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Meski laporannya sudah memasuki tahap pemeriksaan, Luhut melalui kuasa hukumnya mengungkap bahwa ia masih membuka mediasi dan jalan damai. Pihak Luhut masih menawarkan jalan damai kepada Haris Azhar dan Fathia terkait kasus pencemaran nama baik ini.
Namun pihak Luhut juga memberikan syarat untuk Haris Azhar dan Fathia. Luhut meminta agar keduanya meminta maaf dengan tulus dan berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun syarat damai yang diajukan pihak Luhut tampaknya tak digubris oleh kubu Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Syarat damai yang diajukan oleh pihak Luhut ini ternyata juga menarik perhatian pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, kasus yang sedang dihadapi oleh Luhut versus Haris Azhar dan Fathia ini bukan kasus sembarangan yang harus disampaikan hanya dengan permintaan maaf. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa seorang pejabat publik seperti Pak Luhut seharusnya tak pantas menuntut permintaan maaf dari rakyat. Memang ini menyangkut nama Luhut Panjaitan, tapi di belakang Luhut ada pangkatan. Jadi nggak bisa pejabat publik menuntut permintaan maaf dari rakyat. Itu sudah, kata Rocky Gerung seperti dikutip dari YouTube pribadinya pada 27 September 2021. Hal ini karena menurut Rocky Gerung permasalahan ini bukan masalah pribadi antara Luhut versus Haris Azhar Fathia, melainkan masalah Luhut sebagai pejabat publik dan Haris Azhar Fathia sebagai rakyat biasa. Rocky Gerung juga menilai bahwa perseteruan antara Luhut versus Haris Azhar dan Fathia ini seharusnya tidak berujung pada pelaporan polisi, karena menurut Rocky Gerung hal ini bukanlah permasalahan tindak kriminal. Syarat damai yang diajukan oleh pihak Luhut kepada Haris Azhar dan Fathia juga dinilai sebagai bentuk tindakan pengancaman. Kalau ada usulan permintaan maaf ya oke saja, tapi jangan ditambah dengan jangan lagi mengulangi perbuatan. Itu artinya mengancam, karena ini artinya perbuatan meneliti bukan perbuatan kriminal. Pungkas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan atau LBP disebut tak beri contoh baik oleh Refli Harun, ahli hukum tata negara, lantaran langsung main somasi kepada Haris Azhar. Refli Harun menilai jika melihat dari sisi etika kenegaraan, Luhut tidak memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah terkait kebebasan menyatakan pendapat. Ia juga menyayangkan jalan somasi yang ditempuh LBP sebab, kata Refli Harun, somasi sama saja dengan ancaman atau peringatan untuk seseorang agar meminta maaf. Sebenarnya dari sisi etika kenegaraan, apa yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, kalau menurut saya tidak memberikan contoh yang baik bagaimana menghandle persoalan terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat karena langsung main somasi. Ujar Refli dikutip dari Isu Bogor dari kanal YouTube-nya Jumat 24 September 2021. Seharusnya tambah dia, Luhut menempuh klarifikasi dengan memberikan informasi versi tandingan terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek Blok Wabu